Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri di pagi hari ini ya untuk kita menghadap Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini. Kita datang di hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur dan penuh dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh dengan sukacita dan bersyukur sebab hari ini ada sebagaimana berada semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Engkau telah pelihara kami dan berkati, Engkau jaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau juga yang sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru dan terutama semangat untuk kami menjalani hari ini. Kami tahu hari ini pasti ada tantangan, kesulitan, karena kami masih hidup di planet yang bernama bumi. Karena itu kami butuh Tuhan, kami tidak dapat melakukan, menjalani hari ini tanpa Tuhan. Bersama Tuhan kami akan tampil menjadi pemenang. Itu sebabnya firman-Mu kami akan baca, dengar, renungkan. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita baca Bapak Ibu di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Kita lihat 2 Raja-Raja, bentar ya, 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 7. Minyak seorang janda. Ayat 1, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Ayat 5, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ayat 6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat 7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Ini menarik kisah ini ya, dan karena itu saya mau bilang jangan kita pernah meremehkan hal yang kecil yang ada pada kita. Di ayat 2 dikatakan, berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Jadi dia merasa bahwa buli-buli berisi minyak itu enggak ada apa-apanya. Memang Bapak Ibu adalah sifat manusia bila seringkali menganggap remeh hal-hal kecil karena dianggap kurang berarti, kurang berguna. Fokus dan perhatian manusia semata-mata tertuju kepada hal-hal yang besar. Akhirnya banyak orang menempuh jalan instan dengan menghalalkan segala cara demi menggapai hal-hal yang besar tanpa mau berjuang dari bawah atau memulai dari hal-hal yang kecil. Perhatikan Bapak Ibu, Alkitab mencatat banyak peristiwa yang dahsyat yang terjadi dan mujizat yang terjadi, mujizat Tuhan dinyatakan sesungguhnya itu bermula dari hal-hal kecil dan ya mungkin juga sepele. Contoh, Tuhan sanggup memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak, hanya dengan 5 roti 2 ikan. Betul? Yang menurut pemikiran manusia
tidak ada artinya. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 8 dan 9 ya, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" 5 roti 2 ikan untuk orang sebanyak ini nggak ada artinya, ya kan? Haleluya. Ini Andreas adalah seorang murid yang bersama-sama dengan Yesus saat Yesus mendemonstrasikan kuasa. Mujizat Yesus lakukan, mereka ada di sana. Yang sakit sembuh, lumpuh berjalan, buta melihat, dan seterusnya. Mereka bersama-sama dengan Yesus. Pada saat ada masalah dengan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan, anak-anak, yang harus diberi makan, ya kan? Andreas cukup kreatif, ya kan? Dia menemukan seorang anak kecil punya 5 roti 2 ikan. Dia bawa kepada Yesus. Tapi dia katakan begini. Saya bacakan lagi ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Haleluya. Jadi mereka pikir 5 roti 2 ikan itu nggak ada artinya. Harusnya mereka ya tahu bahwa Yesus sanggup melipat gandakan, ya kan? Karena dia berkuasa. Kemudian ada kisah seorang wanita yang ditinggal suaminya, ya kan, mengalami persoalan yang besar karena punya hutang banyak. Itu yang kita baca tadi kan. Dan penagih hutang akan mengambil 2 anaknya untuk dijadikan budak sebagai ganti utang. Makanya kalau punya hutang bayar, ya kan? Kalau hutang harus bayar, iya kan? Karena hutang itu bukan sama dengan kasih ibu kepada beta yang hanya memberi, ya tidak berharap membalas, ya kan? Hutang harus dibayar, ya kan? Kita perhatikan bahwa janda ini pun dia mengadukan permasalahan hidupnya kepada Elisa. Siapa Elisa? Nabi Tuhan. Perhatikan, bertanyalah Elisa kepada janda itu, apa yang ia punyainya di rumah? Apa yang dia punya di rumah? Apa yang terjadi? Dia katakan bahwa hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Itu di ayat 2 tadi kan? Perhatikan Bapak Ibu, jawaban janda ini menyeratkan bahwa ia tidak punya sesuatu yang berarti kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Dia rasa itu tidak berguna, itu sesuatu yang tidak berarti, itu sesuatu yang sepele. Menurut pandangan manusia, minyak dalam buli-buli yang sedikit itu tidak sebanding dengan besarnya masalah. Namun, dengar baik Bapak Ibu, cara pandang Elisa berbeda. Yang melihat bahwa sebuah buli-buli berisi minyak bisa menjadi sarana bagi Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Karena itu, Elisa memberikan perintah di ayat 3, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Banyak orang Kristen gagal karena melihat besarnya masalah, fokus pada keterbatasan. Jangan anggap remeh hal kecil yang ada padamu. Ada tertulis, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Sebesar biji sesawi. Itu sangat kecil loh, ya kan? Sebesar biji sesawi saja kamu, ya kan, dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, tidak perkara yang mustahil. Karena itu Bapak Ibu, sahabat Galilea, jangan batasi kuasa Tuhan dengan keterbatasan yang ada padamu, karena Tuhan Maha Sanggup. Amin. Yang mungkin kecil, sepele, Tuhan bisa pakai itu sebagai sarana untuk perkara-perkara yang besar. Jangan pernah batasi Tuhan. Amin. Dia sanggup melakukan perkara-perkara dahsyat dari hal-hal yang kecil. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami punya iman sebesar biji sesawi, tidak ada perkara yang mustahil bagi kami. Terima kasih Tuhan bahwa di dalam diri kami ada sesuatu yang Engkau taruh, yang dapat Engkau gunakan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Yang paling penting kami punya iman. Terima kasih, kami akan selalu berjalan dengan iman, melangkah dengan iman. Maka setiap langkah kami menghasilkan
mujizat. Berkati seluruh sahabat Galilea yang selalu merindukan Tuhan, yang begitu setia mengikuti channel Galilea Network dalam tayangan sahabat Galilea setiap pagi Senin sampai Sabtu 4.30. Tuhan kerjakan sesuatu yang ada pada mereka menjadi hal-hal yang dahsyat luar biasa. Kiranya kami semua terpelihara di hari ini, dilindungi, penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada